Ada pertanyaan Ustaz, pernah mendengar bahwasanya perkataan ulama dosa bid'ah itu lebih besar daripada maksiat Ustaz. Mohon penjelasan terkait hal ini. Bid'ah adalah sesuatu yang baru yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW, tidak juga diperintahkan oleh Nabi SAW, tapi memang menyerupai dengan syariat yang ada. Tapi itu bukan bagian dari syariat, itu bid'ah. Lalu, benarkah perkataan yang mengatakan bahwa bid'ah itu dosanya lebih besar daripada maksiat? Secara umum iya. Ya, secara umum iya. Namun bukan secara spesifik atau detailnya, tapi secara global benar. Karena bid'ah juga bertingkat-tingkat. Ada yang parah, ada yang ringan, ada yang di luar daripada itu. Maksiat kan juga sama. Ada maksiat yang besar, kabair, ada yang shaghair, ada yang kecil, ada yang ringan dan seterusnya. Tapi secara umum iya. Ya, namun tidak semua bid'ah itu selalu lebih parah dari kemaksiatan, dan tidak semua kemaksiatan itu di bawah bid'ah. Tapi beda-beda tergantung kadar kebid'ahan dan maksiat tersebut. Dan perkataan itu sebenarnya benar ya, dikatakan banyak oleh para ulama. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, beliau pernah mengatakan sebuah perkataan, kata beliau, al-bid'atu ahabbu ilal iblis minal ma'siyah. Bid'ah lebih dicintai oleh iblis dibanding maksiat. Ini mungkin di antara POV-nya kenapa bid'ah itu dinilai lebih parah daripada kemaksiatan. Karena seorang pelaku bid'ah itu lebih susah untuk bertaubat dibanding pelaku maksiat. Karena orang yang sedang melakukan kebid'ahan, mereka merasa bahwa mereka di atas ibadah. Yang artinya berarti ini dapat pahala, bukan dapat dosa. Tapi kalau pelaku maksiat, dia tahu bahwa di atas kemaksiatan, bukan di atas ibadah. Yang dia kalau melakukannya dapat dosa. Nah, inilah ya yang menjadi orang-orang yang melakukan kebid'ahan itu, mereka susah untuk tobat. Dan ini pula di antara alasan kenapa bid'ah itu lebih parah daripada maksiat. Dinukilkan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan, menukilkan perkataan Imam Sufyan Ats-Tsauri, bid'ah lebih disukai oleh iblis dibanding kemaksiatan. Karena pelaku maksiat bisa tobat, adapun pelaku bid'ah susah untuk tobat. Bahkan diriwayatkan dari Nabi SAW. Dalam riwayat Tabrani, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, kata Rasulullah SAW, Allah menutup pintu taubat bagi orang pelaku bid'ah. Maksudnya susah dia untuk taubat itu. Susah. Karena ngerasa fine-fine aja. Orang gua baca zikir juga kok. Ya. Baca zikir juga kok, nyebut Allah juga kok. Padahal yang dia sebut tidak ada tuntunan dari Nabi SAW. Ada orang nyebut zikir cuma hu doang sampai 1000 kali. Mereka merasa bahwa mereka di atas ibadah. Ya, tapi padahal itu bukan ibadah. Karena ibadah bukan gimana kita, tapi bagaimana Rasul mengatur kita dalam ibadah. Ya, makanya di antara dampak buruk bid'ah juga yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, saat Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa anna hadza sirati mustaqiman. Dan inilah jalanku yang lurus, yaitu sunnah. Fattabi'uh, ikuti yang ini. Wala tattabi'us subul, jangan ikuti jalan-jalan yang lain. Para ulama bilang jalan-jalan yang lain adalah bid'ah. Fatafarraqa bikum an sabilih. Kalian akan terpecah belah dari jalan ini. Ya. Ini juga yang menambah bahwa kebid'ahan itu lebih parah dari kemaksiatan. Kenapa? Karena dampak dari bid'ah itu memecah belah umat. Bayangin, umat dipecah belah gara-gara bid'ah. Ya. Walaupun sangkaannya orang-orang sekarang itu adalah sunnah yang memecah belah umat, padahal bid'ah lah yang memecah belah umat. Kalau maksiat biasanya individual, tapi kalau bid'ah itu dampaknya bisa menyeluruh kepada seluruh umat. Ini mungkin di antara beberapa alasan ya, kenapa bid'ah itu kata para ulama secara global lebih besar dosanya dibanding maksiat. Perkataan yang dinukilkan dari Ibnu Umar atau yang lainnya, siapa yang mengatakan bahwa ada bid'ah yaraha hasanah dan dia lihat bid'ah itu baik, maka dia telah mengatakan bahwa Nabi Muhammad mengkhianati risalah. Bahwa Nabi itu gak tuntas bawain agama. Buktinya ini saya bisa melakukan satu ibadah yang belum pernah dilakukan Nabi SAW. Berarti Nabi SAW tidak tuntas. Padahal kita tahu dalam ayat dan hadis, Nabi tidak meninggalkan sedikit pun kebaikan kecuali dijelaskan. Sedikit pun keburukan kecuali juga dijelaskan oleh Nabi SAW. Ya. Mungkin ini alasan-alasan yang menjadikan bid'ah itu parah banget. Berat banget. Bahkan lebih berat dibanding kemaksiatan. Dunia mengejar dan dikejar, mewah tak peduli dengan harga. Dunia mati takkan dibawa. Bagaimana bila untuk ibadah? Semoga dalam memilih pakaian sholat, memilih yang terbaik. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Maisara Premium, Kenyamanan yang mendekatkan.